Wow, 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 wow. Ciao a tutti amici. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bung Bob, hari ini ada berita yang boom, menggetarkan kita, mencemaskan kita. Ya, ini bicara tentang Brozovic yang cedera. Tapi sebelum gua lanjut, jangan lupa sahabat Bung Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Oke, sahabat Bung Bob, ini benar-benar berita yang mengejutkan ya. Tapi sebelumnya gua ada pernah bahas juga ya bahwa di Liga Bangsa-Bangsa ini kan Brozovic kan tetap main 90 menit. Jadi benar-benar kemarin lawan Denmark main 90 menit. Nah, tadi pagi lawan Austria ya, itu Kroasia menang 3-1, tapi Brozovic hanya bertahan 17 menit sahabat Bung Bob. Nah, ini apakah ini berita ini menjadikan malapetaka buat Inter atau jadi hikmah nih nanti buat pemain-pemain pengganti? Terutama Aslani, nanti gue akan bahas. Nah, sahabat Bung Bob, jadi memang sekarang kan fisik-fisik pemain-pemain Eropa ini kan pasti terkuras semua ya. Dari Liga, sekarang ada lagi Liga Bangsa-Bangsa. Ibaratnya itu pertandingan Liga antar negara gitu loh. Jadi ini akan menguras pemain. Nah, setelah ini November akan masuk lagi Piala Dunia. Jadi ya pastilah yang namanya pemain itu beresiko untuk cedera. Nggak mungkin nggak ada resiko gitu loh. Semua apapun pasti ada resiko. Nah, terutama ya kayak Brozo, padahal kan sebelum pertandingan Udinese, dia itu kan latihan terakhir aja kan dia udah menyudahi duluan gitu karena ada merasa nyeri. Tapi di Udinese dia tetap tampil, berarti kan tetap fit. Nah, kemarin lawan Denmark juga tampil 90 menit. Nah, ini sekarang udah saatnya dia untuk istirahat sahabat Bung Bob gitu loh. Karena memang, nah ini gue bacain ya, tadi gue baca di Sempre Inter. Jadi Marcelo Brozovic diganti babak pertama pertandingan Kroasia lawan Austria karena cedera paha. Ini menurut media Italia ya. Nah, seperti dilansirkan Gianluca Di Marzio, sang gelandang hanya bertahan selama 17 menit di Wina karena mengalami otot di pahanya. Dia terpeleset selama pertandingan dan kemudian tetap di lapangan menahan kesakitan. Nah, jadi artinya dia akan absen di pertandingan lawan Serie A kan karena memang akumulasi kartu ya. Nah, di Liga Champions di Barcelona kita nggak tahu apakah dia bisa tampil, tapi kemungkinan besarnya tidak. Dia harus dibantu keluar lapangan oleh staf medis dan sekarang dia harus menjalani tes hari Senin, berarti hari ini di Kroasia untuk melihat sejauh mana cederanya. Inter takut bahwa itu adalah ketegangan otot yang akan membuatnya absen setidaknya selama beberapa minggu. Tetapi tes akan memberi jawabannya. Jadi ya kita belum tahu berapa lama dia akan absen. Nah, kita tunggu aja update-nya seperti apa. Semoga aja Brozo cepat pulih, cepat sembuh karena banyak sekali pertandingan yang sudah menunggu. Apalagi dia kan maestro lini tengah kita. Walaupun kita masih ada Christian Aslani. Tapi ini Marcelo Brozovic. Satu berita baiknya adalah dia adalah gelandang ketiga terbaik di Eropa saat ini ya. Pertama ada Pedri, yang kedua ada Kimmich tuh yang pemain Bayern Munchen. Jadi artinya Brozo ini di tiga besar Eropa sahabat Bung Bob. Jadi ini kebanggaan juga buat kita sebagai fansnya Inter sahabat Bung Bob. Nah, ini kan itu yang gue bilang tadi, apakah ini akan ada hikmahnya atau ini menjadi malapetaka? Nah, sebenarnya ini akan ada hikmahnya dengan Marcelo Brozovic cedera. Dia bisa istirahat, dia bisa pemulihan dan benar-benar memulihkan staminanya dia juga dan energinya dia gitu. Jadi hikmahnya apa? Ini. Jadi hikmahnya dia adalah bagaimana siapa kemarin yang di musim panas kita beli adalah Aslani. Nah, Aslani kan memang diplot untuk sebagai pelapisnya Brozo. Brozo cedera, akumulasi. Nah, ini saatnya kesempatan. Tinggal bagaimana Inzaghi. Tapi ngelihat kemarin ada tekanannya pertemuan manajemen dengan Inzaghi, menurut gue ya pasti ya mau nggak mau Inzaghi harus menurunkan Aslani gitu loh. Nah, ini gelandang Aslani siap untuk melangkah dan mencoba memimpin lini tengah
dengan absennya pemain lain seperti Brozovic ya yang akumulasi dan sekarang ditambah cedera. Nah, seperti yang dilaporkan Corriere dello Sport, gelandang Albania diharapkan untuk mengganti Marcelo Brozovic di lini tengah ya, karena ya Brozo itu tadi. Nah, selain ketidakhadiran dia, ada fakta bahwa Hakan Calhanoglu juga belum konsisten di musim ini dan juga dia belum fit gitu loh. Nah, Henry Mkhitaryan masih berjuang secara fisik untuk mengambil permainan. Nah, tapi Roberto Gagliardini belum mampu mengambil peluang yang datang dari Simone Inzaghi. Nah, kita juga nggak berharap si Gagliardini menjadi starter di pertandingan lawan Roma. Kita berharapnya Aslani. Nah, makanya ini. Nah, ini berarti panggung telah ditetapkan bagi mantan bintang Empoli tersebut untuk menampilkan penampilan besar pertamanya dalam balutan seragam Inter. Artinya dia akan menjadi pemain starter pertamanya di Inter gitu. Nah, sahabat Bung Bob, sedikit untuk Christian Aslani ini, sahabat Bung Bob. Waktu di pramusim-musim panas kemarin, ini luar biasa. Penampilannya bagus, ininya bagus, tapi dia belum mendapat kesempatan sebagai starter di Inter. Semoga aja nih hikmah buat dia, hikmah buat Inter dengan masuknya Aslani, masih muda usia 20 tahun, pasti energinya juga jauh lebih baik, ya kan? Nah, terus yang kedua, catatannya buat Aslani, sahabat Bung Bob. Di musim kemarin, waktu dia di Empoli, daya jelajahnya Aslani ini hanya kalah dari Brozovic. Jadi artinya nggak jauh beda dengan Brozovic daya jelajahnya. Tapi kalau pengalaman udah pasti pengalaman si Brozo ya. Tapi inilah yang kita tunggu. Permainannya si Aslani nanti di lawan Roma. Bahkan mungkin dia juga kemungkinan juga bisa turun waktu lawan Barcelona gitu sahabat Bung Bob. Jadi kita tunggu aja penampilan si Aslani. Semoga ini benar-benar menjadi gacor. Dan artinya absennya Brozo tidak membuat kita lemah sahabat Bung Bob. Itu ya untuk Marcelo Brozovic dan Aslani. Nah, sahabat Bung Bob, ini juga ada berita yang kita kan punya pemain ini ya, pemain di kita yang kita pinjamin itu adalah Franco Carboni yang kita pinjemin ke Cagliari, kan bermain di Serie B ya. Nah, tadi gue lihat di Sempre Inter bahwa dia ini kurang dapat bermain. Ya, jam bermainnya mungkin karena ada yang lebih diprioritaskan sama Cagliari. Nah, Inter sekarang lagi berpikir untuk mengevaluasi, akan menarik dia di Januari, akan dipinjamkan lagi. Ada beberapa klub yang akan meminjam dia, adalah salah satu adalah Monza, Salernitana, dan bahkan Genoa gitu. Tapi kalau gue pribadi berharap Carboni coba dikasih kesempatan, karena dia kan di sayap kiri kan. Itu kan ada si Gosen, Di Marco gitu loh. Kenapa nggak coba pemain muda ini? Dia cepat juga, postur tubuhnya juga tinggi gitu loh. Artinya ya ini berita baik menurut gua gitu loh. Nggak tahu bagaimana pendapat sahabat Bung Bob tentang Franco Carboni ini gitu loh, sahabat Bung Bob. Ya, itu salah satu gitu loh yang pengen gua bahas. Nah, terus berita baiknya ada lagi. Berita baik buat kita adalah bahwa Lukaku sama si Hakan, nah nih, Inter mendapat libur di hari Minggu dari latihan di Appiano Gentile. Tetapi Lukaku dan Hakan masih ada di sana untuk memulihkan diri dari cedera mereka menjelang pertandingan AS Roma, menurut media Italia. Nah, seperti dilansir FC Internews, duo yang cedera tidak mengambil cuti yang Simone Inzaghi izinkan untuk diambil oleh pemain lain dalam skuad, karena mereka memiliki program rehabilitasi yang perlu dipatuhi. Akan ada pemeriksaan dilakukan pada kedua pemain selama beberapa hari ke depan untuk mencoba mendapatkan ide yang lebih jelas tentang di mana mereka berada secara fisik. Pemeriksaan itu akan sangat penting dalam hal apakah mereka bisa bermain sebagai starter dalam pertandingan melawan AS Roma Sabtu depan, atau hanya akan menjadi bangku cadangan bagi mereka. Romelu Lukaku bertujuan untuk memulai pertandingan dari awal, sedangkan Hakan belum tentu kita bisa melihat apakah dia akan menjadi starter atau dia akan menjadi pemain cadangan. Kita tunggu aja sahabat Bung Bob update-nya tentang pemain-pemain Inter yang lagi cedera ini. Tapi ini satu harapan ya, bahwa mereka bisa tampil gitu loh. Nah, sahabat Bung Bob, kita berbicara pemain, kita berbicara sedikit nih tentang bagaimana Steven Zhang. Apakah dia ada penyesalan tidak menjual Milan Skriniar kemarin? Ya, kita nggak tahu. Tapi artinya ini yang terjadi sekarang. Nih,
Presiden Stephen Zhang, nah ini kan juga Kurvanot lagi demo nyuruh keluar ya, sahabat Bung Bob ya. Kita tidak hanya bisa melihat dari mata luar kita ya, Zhang begini. Dah, mereka yang lebih tahu apa permasalahannya gitu loh. Yang namanya pendukung ya, karena mereka pengen perubahan. Kenapa? Karena ya mereka takut pemain-pemain inti kita dijual. Bahkan ada isu nih sedikit sahabat Bung Bob. Kalau misalnya untuk melunasi utang-utang Oktri itu, ada rumor bahwa Bastoni atau Lautaro akan dikorbankan nanti di Januari. Kalau misal Januari nggak ada yang beli, kemungkinan di Juni mereka akan dijual untuk menutupi biaya-biaya utang ini. Nah, tapi itu kan baru rumor, nggak tahu kebenarannya seperti apa. Kita lihat aja nanti seperti apa, sahabat Bung Bob. Itu ya. Nah, ini Presiden Inter Stephen Zhang sekarang mungkin menyesali keputusannya tidak menjual Skriniar ke Paris di musim panas lalu, menurut media cetak Italia. Ya, seperti telah dilaporkan oleh Giornale, Stephen Zhang sekarang mungkin berharap bahwa dia telah menerima tawaran tertinggi dari PSG untuk bek Slovakia ini lebih terbuka untuk negosiasi mengingat bentuk tim dan individu yang buruk gitu loh. Faktor lain adalah Suning sedang berebut uang karena mereka harus berada dalam posisi membayar pinjaman Oktri Capital Group pada Juni 2024. Penjualan pemain utama sekarang tidak terhindarkan. Skriniar bisa saja menjadi pemain itu di musim panas. Dia mencapai titik di mana dia berjanji kepada manajemen dan Simone Inzaghi bahwa dia tidak akan menerima tawaran untuk pemain Slovakia karena sudah terlambat untuk mendapatkan pengganti. Itu loh alasannya Stephen Zhang tidak menjual itu, karena tidak ada pengganti, bukan karena keinginan dia untuk mempertahankan. Itu sebenarnya yang terjadi kemarin, sahabat Bung Bob. Jadi ya bagaimanapun ya, kalau misalnya Milan Skriniar tidak mau ya kita ya susah ngomong, sahabat Bung Bob. Kan ini nih yang gue baca. Inter sedang mempersiapkan tawaran kontrak untuk Skriniar dalam menghadapi minat serius dari Paris Saint-Germain. Bahkan sekarang Real Madrid, sahabat Bung Bob, juga ikut-ikutan ya. Yaduh, godaannya luar biasa loh. Real Madrid tuh nggak gampang untuk menolak godaan dari Real Madrid gitu loh. Nah, seperti telah dilaporkan Gianluca Di Marzio, Nerazzurri siap melakukan semua untuk mereka bisa mempertahankan Skriniar di klub setelah berakhirnya kontraknya saat ini yang akan berakhir pada akhir musim ini. Mereka perlu berharap bahwa keinginan yang ditunjukkan Milan Skriniar di musim panas untuk bertahan di Inter masih ada dalam dirinya, karena akan ada tawaran menggiurkan yang datang dari klub PSG dan juga Real Madrid. Inter akan menyesuaikan gajinya dan membawa dia ke tingkat berpenghasilan tertinggi di skuad Inter saat ini, yang berarti menawarkan dia sekitar 6 juta per musim bersih ya. Sementara PSG menawari 9 juta per musim selama musim panas. Nah, sahabat Bung Bob ya, ini kembali ke Skriniar. Apakah dia mau menerima atau dia masih tetap istilahnya benar-benar membuktikan bahwa dia memang seperti yang dia bilang, dia akan menjadi Hamsik kayak di Napoli. Dia akan menjadi Milan Skriniar di Inter. Nah, harapan kita seperti itu gitu loh, sahabat Bung Bob. Jadi ya kita nggak tahu apa yang terjadi nanti. Yang penting adalah ini istilahnya kita masih was-was ya tentang statusnya si Skriniar. Nah, sedikit untuk Romelu Lukaku, bahwa ya kan ada kemungkinan Chelsea mau narik dia karena kan ada pergantian pelatih gitu loh. Tapi Romelu Lukaku tidak tertarik kembali untuk ke Chelsea. Walaupun Thomas Tuchel sudah dipecat, karena dia akan meminta pengacaranya untuk membantu perpanjang masa perpinjamannya di Inter. Itu benar-benar ini luar biasa. Jadi dedikasi ini semoga aja Milan Skriniar juga juga terinspirasi apa yang dilakukan Lukaku untuk Inter gitu. Nah, cuman kita nggak tahu nih bagaimana manajemen kita nanti melakukannya, kita juga nggak tahu. Tapi pada prinsipnya sekarang pemain-pemain sangat mendukung untuk kebangkitannya Inter, sahabat Bung Bob. Nah, tinggal bagaimana nih Inzaghi. Inzaghi kan akan mencoba tetap dia akan kekeh dengan 3-5-2-nya, cuman akan ada rotasi-rotasi pemain ya. Semoga aja Inzaghi istilahnya bisa keluar dari krisis. Selalu di pembahasan gua sebelumnya kita berharap krisis Inter segera berakhir, karena ya ini kan sekarang hari Senin, berarti kita tinggal menunggu waktu sekitar 5 hari lagi, karena hari Sabtu kita akan bertarung dengan Roma.
Roma yang juga lagi meningkat performansnya, walaupun kemarin dia kalah dari Atlanta, juga pernah dibantai sama Udinese, dan nanti tidak ada Mourinho ya yang akan mendampingi timnya karena dia kan kena kartu merah kemarin. Nah, semoga aja sahabat Bung Bob kita bisa melewati ini melewati pertandingan-pertandingan yang akan kita lewati. Nah, ini sedikit gua akan update bahwa di tanggal 1 Oktober kita akan ketemu Roma, terus berikut di tanggal 4 kita ketemu Barcelona, tanggal 8 kita ketemu dengan Sassuolo, tanggal 12 kita ketemu lagi dengan Barcelona, tanggal 16 sahabat Bung Bob ketemu lagi sama Salernitana. Salernitana, terus berikut di tanggal 22 ketemu dengan Fiorentina. Ini lawannya juga luar biasa. Dan di tanggal 26 Oktober kita akan ketemu dengan Pleasant. Nah, artinya sahabat Bum, inilah 8 pertandingan ke depan. Kita sebagai fans, mari kita optimis. Mari kita berikan dukungan buat Inzaghi. Kita berikan yang terbaik buat Inter. Kenapa? Karena kebangkitan ini yang kita butuhkan. Kita tidak butuh istilahnya pergantian pelatih saat ini. Yang kita butuhkan adalah bagaimana Inzaghi bangkit dan membuktikan diri gitu loh. Nah, kita lihat nih dalam 1 bulan ke depan ini apa yang terjadi. Kita berharap yang terbaik buat Inter, sahabat Bung Bob. Tetap semangat. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo.